Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, Infinix berulah lagi nih guys. Kali ini lewat Infinix GT30 Pro yang dijual mulai dari 3 jutaan aja. Yang kalau dilihat dari spesifikasinya bisa banget nih diadu sama smartphone 5 jutaan yang lagi kalian pakai sekarang. Secara desain juga ini udah gaming banget loh. So, daripada kalian makin penasaran lagi, gimana kalau kita unboxing bareng-bareng? Tapi sebelum itu kita pindah dulu yuk ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari Infinix GT30 Pro-nya. Smartphone yang sekarang bisa dibilang goib guys. Alias kalau kalian mau ambil atau belinya di e-commerce officialnya itu semuanya habis guys. Kecuali kalau kalian mau beli di toko lain ya itu masih ada dan harganya ya cuman sedikit aja lebih murah ya. Ada di 3,8 jutaan untuk yang paling rendahnya. Nah, kalau dilihat packaging box-nya ini sebetulnya bisa dibilang cukup beda ya dengan seri yang sebelumnya, di mana didominasi warna hitam dan biru. Kalau sekarang ini warnanya putih dan abu-abu kayak gini guys. Ketulis Infinix GT30 Pro dan akronim GT ya kayak gini. Dan di sini ketulis Infinix AI dengan icon Infinity ya, harusnya seperti ini. Di bawahnya ada logo MDL dan ketulis ini Mobile Legends Bembeng ya, Development League Indonesia Official Tournament Phone. Jadi ini yang dipakai di turnamen officialnya Mobile Legends yang ada di Indonesia guys. Nggak tahu di MDL atau di MPL-nya ya. Dan kemudian di bawahnya ketulis All Day Full FPS System No Frame Miss dan ada GT Trigger juga. Kalau untuk All Day Full FPS System ini kemarin mereka melakukan uji coba ya bisa dibilang untuk pembuktian kalau memang FPS atau frame rate-nya itu bakalan stabil selama 24 jam. Dan bahkan ajaibnya mereka bisa loh dapetin rekor muri buat pengujian kali ini ya. Keren sih untuk Infinix bisa langsung membuktikan gitu ya lewat rekor muri yang mereka dapat kemarin. Lalu di sebelah kiri, wah ini cukup rame ya sebetulnya. Di sini ketulis GT30 Pro, lalu ada siluet dari back covernya harusnya ya di bagian belakang smartphone-nya. Dan di sini kalau kalian lihat ini ketulis untuk untuk layar dia frame rate-nya ternyata 144 Hz guys. Ini gokil sih. Smartphone 3 jutaan dikasih frame rate 144 Hz buat layarnya, gila. Dan lalu di bagian sini ketulis IP rating ya, IP64. Jadi harusnya dia tahan cipratan air dan juga debu. Dan di sini ya Corning gambar gorilla gini, harusnya sih layarnya itu pakai proteksi Corning Gorilla Glass ya. Mungkin 7i ya guys ya. Dan di bawahnya ada label service ya selama 12 bulan. Cuma nggak tahu nih apakah ada plus satunya lagi atau enggak. Jadi di sini sih ketulisnya cuma 12 bulan aja. Di sebelah kirinya seperti ini guys ya, ketulis GT30 Pro juga dan ada siluet lagi dan ada label untuk kartu perdana dari smartphone ya. Jadi harusnya di dalamnya itu kita dapat free ya dengan kuota total tuh 33 GB per bulan kalau nggak saya salah baca di sini. Dan di sini ketulis GT aja. Di bagian atasnya ya seperti ini, ada certified by TOV Renline, ada barcode dan ada ketulis untuk display ya harusnya ini low blue light hardware solution, jadi dia harusnya bisa aman dari radiasi sinar biru. Nah, di bagian bawah baru nih untuk varian RAM yang bakal kita unboxing dan varian warna. Untuk varian warna ini kita bakal unboxingnya warna Shadow S dan harusnya ini varian RAM yang 8/256 GB. Yang saat video ini saya buat guys, video unboxing ya, sekarang udah habis ya, sold out di e-commerce officialnya. Tapi kalau kalian mau beli di toko lain itu ada, nanti saya bakal taruh etalase produknya di sini atau link pembeliannya di kolom deskripsi yang bisa kalian lihat langsung. Itu di sekitaran 3,8 jutaan guys. Jadi bisa dibilang masih cukup mahal atau tinggi lah ya. Walaupun sebetulnya lebih murah 100.000 dari harga SRP-nya guys. Nah, kalau kita lihat untuk highlight spesifikasi dari Infinix GT30 Pro ini benar-benar cukup menarik guys. Bisa dilihat di sini ada fitur GT Trigger, di mana itu biasanya kalian bisa temuin di smartphone ROG ya yang harganya itu bisa belasan juta, sekarang bisa kalian dapetin di harganya di smartphone yang harganya 3 jutaan aja. Lalu di bagian bawahnya resolusi layar gila, ini 1,5K dan refresh rate-nya benar-benar 144 Hz. Bahkan AMOLED lagi display panelnya ya. Ketulis Infinix AI di sini dan di sini chipsetnya ini MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yang nggak tahu nih 5,5 G ini maksudnya apa ya? Dan di bagian bawah ini ada mechanical light wave. Jadi harusnya di bagian belakang bodinya itu ada kayak gimmick LED RGB kayak di seri yang sebelumnya. Oke, itu aja yang bisa saya bacain dari boxnya. Langsung aja kita unboxing. Sebetulnya saya video ini agak telat ya guys ya untuk unboxing, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Karena siapa tahu dari kalian masih ada yang belum tahu nih. Kalau ada smartphone ajaib lagi dari Infinix
yang ya agak telat juga kalau kalian mau beli ya, karena udah goib untuk di official e-commerce-nya. Oke, kita unboxing guys. Nah, seperti ini untuk isinya seperti biasa. Ini ada smartphone-nya, tapi ya kita singkirin dulu aja lah ya. Nah, bener aja kita dapetin kartu perdana dari Smartfren. Wah, totalnya ini selama setahun harusnya ya, 792 GB, yang setiap bulannya kalian bisa dapetin kuota atau paket data ya 33 GB. Ini oke sih. Lalu di sini ada kartu petunjuk penggunaan ya, seperti ini. Lalu di sini ada soft case yang kalau kita cek ya. Nah, seperti ini untuk soft case-nya atau jelly case-nya. Bisa dibilang nggak bening, tapi ya frosted gitu, dan ada layout-nya seperti ini. Kalau dilihat dari layout atau template jelly case-nya, dia rounded ya guys, jadi nggak kotak kayak yang sebelumnya. Lalu di sini kita dapetin kabel charger ya, USB Type A dan USB Type C. Kepala charger yang sudah support pengisian daya cepat 45 watt ya, seperti ini. Dan pastinya ada SIM tray ejector yang ngumpet ya, atau nyempil di bagian dalamnya sini. Oke, itu untuk isi paket pembeliannya. Nah, sekarang kita langsung aja nih guys ke smartphone-nya. Ini masih dibungkus sama plastik ya, seperti ini yang udah kita bacain tadi ya di bagian samping packaging box-nya. Jadi kita langsung aja buka biar kita lihat bareng-bareng desain ShadowS ya, varian warna ShadowS yang lagi kita unboxing kali ini. 1, 2, dan 3. Wow, iya bener ya, beneran rounded guys, bisa diperhatikan ya sisi sebelah sudut-sudutnya sini tuh. Dan enteng guys, ini kapasitas baterainya kalau nggak salah 5500 mAh ya, yang terbilang tinggi menurut saya. Dan sorry, bukan tinggi ya guys, maksudnya besar. Dan untuk beratnya nggak berat-berat banget guys, alias masih cukup enak lah buat digenggam pakai satu tangan kayak gini. Feel-nya jujur ya nggak sesolid smartphone yang pernah kita unboxing ya guys ya. Mungkin harganya juga 5 jutaan atau 6 jutaan, tapi ini udah solid guys. Ya, untuk material bodinya dia masih berbahan plastik atau polikarbonat harusnya, dan ya bener aja untuk desain back covernya dia masih pakai Cybermecha desain kayak gini ya. Oh, cakep sih. Tapi saya lebih suka yang varian warna dark flare-nya kalau nggak salah guys, yang agak lebih gelapnya lagi. Oke, sekarang kita lihat ya untuk port-portnya. Di bagian atasnya sini ada grill speaker. Ya, ada grill speaker, kemudian ada infrared blaster, dan ada lubang mikrofon ya. Ini keren, ada infrared blasternya. Lalu di sebelah kanannya di sini kalau kita lihat ada tombol volume dan juga tombol power yang ada aksen warna hijaunya kayak gini. Ya, aksennya bener-bener dibikin gaming ya. Dan di bagian bawahnya ini ada grill speaker lagi di sebelah sini guys. Ya, semoga kelihatan. Lalu port charger USB Type C, lubang mikrofon lagi, dan satu buah SIM tray. Yang sayangnya dia tipenya dual nano SIM card aja, jadi nggak tersedia untuk memori tambahan ya, atau slot memori eksternalnya. Tapi harusnya sih cukup ya guys untuk storage 256 GB yang ditawarin Infinix GT30 Pro ini. Dan di sebelah kirinya polosan aja kayak gini ya, nggak ada apa-apa. Dan di sebelah belakang, di back covernya maksud saya guys, di housing kameranya ini terdapat dua buah lensa kamera. Lensa kamera utama 108 megapiksel ya, yang ada OIS-nya juga, dan ultrawide-nya sebesar 8 megapiksel. Ini ada LED flash juga, dan ada aksen hijaunya juga nih, seperti itu ya. Kelihatan nggak? Dan di bagian depannya ini ada satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya kalau nggak salah 13 megapiksel. By the way, ini udah dapat anti goresnya juga ya guys ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, atau kalian perlu beli-beli lagi gitu untuk anti goresnya. Jadi udah langsung tersediain di paket pembeliannya. So, kalau gitu kita coba nyalain aja guys smartphone-nya seperti biasa, karena ini adalah smartphone baru. Kita coba install beberapa aplikasi dan setting-setting terlebih dahulu. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana guys. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke? Yuk. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan layar awal dari Infinix GT30 Pro-nya. Nah, jadi barusan aja nih saya selesai setting-setting smartphone-nya ya, dan tentu aja install beberapa aplikasi buat nantinya bakal kita lanjut bahas. Tapi sebelum itu, saya mau tunjukin ke kalian nih guys ya, atau kasih lihat ke kalian untuk lux bezel dari layarnya, yang ini sih gokil banget ya. Untuk ukuran smartphone 3 atau 4 jutaan, lux bezelnya ini tuh udah tipis banget ya. Dan lihat aja nih, simetris loh, kiri, atas, kanan, dan juga bawahnya nggak kelihatan ada yang lebih tebal dibandingkan bezel yang lainnya. Ini keren banget sih. Dan bisa kalian perhatikan juga guys, untuk kecepatan baca dari sensor sidik jarinya, ini keren ya. Ini udah ngebut banget sih untuk kelasan smartphone 3 jutaan. Dan untuk animasinya,
Nah, ini tuh udah kelihatan mulus banget ya. Jujur agak kaget sih sama perkembangan dari software XOS-nya ini ya guys, karena udah bisa kelihatan sefluid itu loh, Nuh. Untuk animasinya cakep banget ya, gila sih ini. Bener-bener perkembangan selama 2 tahun terakhir XOS tuh berasa banget ya, apalagi di Infinix GT 30 Pro-nya ini. By the way, untuk software ya, ini tentu aja sudah menggunakan software paling baru guys. Nih kalian bisa lihat ya, menggunakan sistem Android 15 dan tentunya dengan tampilan UI XOS 4GT yang versi 15.0.3. Ya ini dari pertama kali nyalain smartphone-nya ya, saya coba cek-cek belum ada update software, dan terakhir untuk security patch-nya ini tertanggal di tanggal 5 April 2025. Untuk update software-nya sendiri juga saya belum tahu nih guys infonya berapa, tapi harusnya 1 atau 2 tahun itu masih dapat ya untuk update software dari Infinix GT 30 Pro-nya ini. Buat kalian yang mungkin udah tahu, bisa tulis di kolom komentar ya, di yang ada di bawah tentunya. Nah, dan seperti biasa juga, waktu pertama kali saya nyalain smartphone ya guys, di sini terlihat untuk penggunaan sistem memori penyimpanannya, kalian bisa lihat ini sebesar 7,63% aja, alias di sini ketulisnya 19,54 GB, yang at least penggunaan sistemnya ini bisa dilihat guys. Untuk data sistemnya hanya sebesar 2 GB-an aja ya, dan untuk firmware sistemnya ini cuma sebesar 15 GB aja. Tergolongnya yang hemat penyimpanan data ya guys ya, jadi nggak terlalu besar untuk penggunaan memori sistemnya sendiri. Dan untuk update softwarenya, pertama kali kalian koneksikan ke jaringan internet, ini juga terbilang yang sedikit guys, alias ada 26 aplikasi aja. Jadinya kalau kalian mau update ini bisa banget, dan kalau misalkan kalian nggak mau update semua juga bisa banget, tinggal pilih aja sesuai preferensi kalian. Tapi seperti biasa, kalau kalian mau update, pastiin kalian koneksikan ke jaringan WiFi. Dan kalau kalian bisa lihat ya, saya juga tadi udah melakukan uji coba pengecasannya ya, dari 1% sampai penuh pakai kepala charger bawaan 45 wattnya, dia bisa mengisi penuh dalam waktu 1 jam 7 menit aja ya. Nah, tentu aja kalian pastinya penasaran kan sama berapa sih untuk skor AnTuTu Benchmark-nya. Ini juga saya udah melakukan uji cobanya, dan kalian bisa lihat untuk skor AnTuTu Benchmark-nya ini untuk ukuran smartphone 3 atau 4 jutaan termasuknya gila banget ya. Ada di 1.270.000-an, dengan lagi-lagi untuk skor GPU-nya lebih mendominasi ya daripada yang ada di skor CPU-nya. Dan untuk sensor-sensornya juga ini terbilang lengkap ya guys, bisa dilihat untuk 2 sensor ini ya kalian abaikan aja seperti biasa. Dan untuk sensor giroskopnya pastinya ini sudah hardware ya, jadi bukan yang virtual gyro lagi. Oke, sebelum saya lanjut buat bahas beberapa fitur-fitur yang ditawarkan di Infinix GT 30 Pro ini, saya mau coba sedikit highlight lagi ya guys, spesifikasi yang ditawarkan Infinix GT 30 Pro ini yang bisa kalian lihat di sebelah kiri layar kalian saat ini. Kita mulai dari bagian layarnya dulu ya, seperti biasa. Untuk ukuran layarnya, ini tuh luasnya 6,78 inci guys. Untuk resolusinya dia udah 1,5K ya. Dan untuk refresh rate layarnya, ini 144 Hz. Bener-bener anti mainstream banget ya. Untuk proteksi layarnya juga udah diproteksi Corning Gorilla Glass 7i yang udah ada anti gores bawaannya juga, jadi aman banget. Peak brightness-nya juga nih dicatat nih bisa sampai 4500 nits, yang harusnya kalau kalian mau pakai di luar ruangan ini bakalan ngebantu banget atau menolong kalian lah, jadi untuk visualisasi gambarnya jadi kelihatan lebih jelas. Nah, selanjutnya untuk chipset, tentu aja dia menggunakan MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yang untuk skor AnTuTu Benchmark-nya tadi udah kalian bisa lihat ya di 1.270.000-an. Itu gokil banget sih. Lanjut, untuk kamera ya tentu aja kalian bisa lihat ya di bagian belakang ini ada 2 buah lensa kamera, yang mana resolusi kamera utama beresolusi 108 megapiksel yang udah ada OIS-nya, dan juga 1 buah lensa kamera ultrawide yang resolusinya sebesar 8 megapiksel. Sementara untuk lensa kamera selfie-nya di sini dia beresolusi sebesar 13 megapiksel aja. Nah guys, saya juga tadi ada sedikit percobaan ya guys di Infinix GT 30 Pro-nya ini untuk membuktikan klaimnya bahwa FPS-nya itu nggak turun selama 24 jam ya. Walaupun saya nggak coba selama 24 jam ya, tapi paling nggak saya tadi coba main game ya secara berturut sebanyak 4 match ya untuk game Mobile Legends, dan dilanjut untuk game PUBG Mobile. Ya kalian bisa lihat ya, untuk FPS-nya terbilang benar-benar stabil guys.
Ya, kalian bisa lihat ya, ini tercatat di 118 fps, kemudian dilanjut ya, di sini 117 fps, dan dilanjut juga di sini 118 fps lagi. Kalian bisa juga perhatikan grafiknya, ini bener-bener nggak ada yang namanya frame drop ya, tuh. Saya main 3 match berturut, bahkan dilanjut dengan game PUBG Mobile. Bisa dilihat ini FPS-nya juga stabil di 115 FPS. Gokil ya, ini lagi-lagi smartphone 3 atau 4 jutaan. Kayaknya ini yang punya chipset paling powerful dan kelihatan paling stabil performanya ya. Oh ya, ngomongin soal fitur guys, di saat kalian masuk ke dalam mode game seperti ini, kalian itu bisa akses langsung ya tampilan X Arena dengan cara swipe dari sebelah kiri ke kanan seperti ini. Sorry. Ya, kayak gini ya guys ya. Nah, seperti ini tampilannya, dan kalian bisa pilih modenya. Nih tersedia 3 opsi. Ada yang hemat daya, balance yang kayak lagi saya pakai ini, dan juga mode performance di sebelah sini. Tapi opsi terbaik menurut saya di bagian balance aja ya, karena performanya menurut saya udah cukup banget. Dan kalau kalian mau akses tombol trigger yang ada di kedua sisi sisi ini ya guys ya, mau kalian aktifin di game Mobile Legends kayak gini, kalian tinggal pilih aja di bagian tambahan gameplay di sini, dan kalian pilih yang pemicu GT. Ini tuh kayak trigger button gitu ya, kalian pilih, dan juga kalian pilih tambahkan strategi. Nah, kalian bisa lihat ya, di sebelah sini tuh ketulisan tidak ada ya di bagian ini. R itu sebelah kanan, ini yang L sebelah kiri. Kalian tinggal pilih, misalkan yang L kalian tinggal pilih opsinya yang tekan ya, dan kalian tinggal geser-geser. Semisal nih sebagai contoh, kalian mau aktifasi di bagian sini ya untuk tombolnya, dan yang sebelah kanan misalkan kalian tinggal pilih ya yang tekan, dan juga kalian geser lagi. Ya seperti ini, dan kalian tinggal geser semisal di sebelah sini ya. Ini sebagai contoh aja, dan kalian tinggal pilih yang checklist di sini guys. Nih kalian tinggal pilih, dan kalian tinggal masukin aja namanya, misal mode push rank gitu ya. Nah, seperti ini tinggal selesai dan kalian konfirmasi. Setelah udah kalian simpan, sekarang aktivasinya seperti ini. Kalau kalian pilih sebelah kiri, dia akan berfungsi tuh guys. Nah, seperti ini. Jadi memposisikan tombol triggernya tadi guys, sesuai apa yang kalian butuhkan. Sebelah kanan, nah jadi kalian tinggal pilih aja atau atur-atur sesuai preferensi kalian. Ini sih menarik ya. Dan untuk haptiknya, ini menurut saya cukup menarik guys. Ini berasa nggak begitu murahan sih, walaupun ya nggak begitu mahal juga rasa haptiknya, tapi ini oke sih. Jadi ada feedbacknya gitu guys waktu kalian pencet kayak gini. Nah, sekarang saya mau coba ajak kalian nih untuk intip interface aplikasi kamera bawaannya. Nah, kalian bisa lihat ya, waktu pertama kali kita masuk, dia masuk ke mode AI cam-nya atau mode autonya ya, seperti ini. Dan ada mode portrait di sini, ada mode super malam atau mode malam lah ya, bisa dibilang gitu. Dan di mode lainnya, ini cukup banyak, kalian bisa tinggal pause atau screenshot aja. Dan yang paling penting di sini juga masih tersedia mode Pro ya, walaupun belum bisa yang versi video guys. Jadi masih bisanya di mode foto aja. Cuman saya nggak tahu nih, apakah bisa dipakai atau digunakan dalam mode format RAW atau enggak, karena saya belum nemu settingannya ada di mana. Lalu kalau kita lihat di bagian sini juga ada mode vlog videonya, dan di sini sudah tersedia opsi settingannya ya. Ada yang mode harian, mode waktu bahagia, mode apalagi nih ya, banyak banget, mode potret ya seperti ini. Kemudian ada yang romantis, bisa kalian atur-atur aja sesuai preferensi kalian masing-masing. Dan di perekaman videonya bisa dilihat untuk settingan resolusinya, ini bisa sampai di 4K. Wah gila, 60 fps guys. Ini luar biasa sih betul-betul, karena jarang-jarang ya smartphone dari Infinix itu bisa 4K 60 fps. Mentok-mentok biasanya di 2K 60 fps aja guys, tapi sekarang bisa di 4K 60 fps. Dan untuk perekaman video kamera depannya, kita lihat ya, dia bisa di 4K tapi 30 fps aja guys. Jadi nggak bisa yang 60 fps. Ya tapi ini udah lebih baik lah ya daripada smartphone mereka yang sebelumnya. Dan buat kalian yang penasaran sama hasil sampel foto maupun videonya, harusnya bakalan tayang setelah tayangan ini guys. Oke, jadi guys, ini adalah kualitas perekaman video dari Infinix GT30 Pro-nya. By the way, ini saya rekam di resolusi maksimalnya yaitu 4K 60 fps, yang sayangnya saya rekam mau maghrib nih, karena baru sempat ya. Jadi nggak kelihatan untuk dynamic range-nya. Tapi untuk saturasi warnanya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Itu masih kelihatan kuning untuk kembangnya, dan juga daun-daunnya juga masih kelihatan hijau.
Ini jujur nih kelihatannya cukup natural ya, nggak kayak hasil warna dari Infinix yang biasanya di boosting gitu. Saya suka sih. Dan kalau dibawa jalan ya seperti ini untuk stabilisasi gambarnya. By the way, ini belum saya aktifin untuk stabilisasi tambahan ya, atau EIS-nya. Yang menariknya dia bisa diimplementasikan di 4K 60 fps-nya. Habis ini kalian bisa lihat sendiri ya gimana perbedaannya. Nah, sekarang saya udah aktifin guys untuk fitur stabilisasi gambar tambahannya. Ini direkam di resolusi yang sama ya, yaitu 4K 60 fps. Dan hasilnya benar-benar beda banget ya. Ini stabil banget, nggak kelihatan goyang-goyang atau ngejeli gitu. Cuman memang untuk toleransinya itu ada di field of view-nya. Jadi dia lebih cropping daripada yang tadi guys. Tapi untuk saturasi warna dan lain-lainnya ini sama aja ya. Kepake banget sih, jelas ini fitur EIS stabilisasi tambahannya kalau kalian mau pakai ngevlog gitu. Jadi gambarnya kelihatan lebih stabil. Nah, sekarang saya pindah ke lensa kamera depannya guys. By the way, ini saya rekam di resolusi maksimalnya yang sayangnya nggak tersedia 4K 60 fps alias masih sebatas di 30 fps aja. Dan untuk fitur stabilisasi gambarnya juga belum saya aktifin ya guys. Jadi masih kelihatan goyang-goyang kayak gini. Tapi keuntungannya kalau kalian nggak pakai atau aktifin fitur EIS-nya, ini field of view background itu jadi lebih luas. Jadi kalau kalian butuh tampilan backgroundnya yang lebih lapang, ya pastiin kalian nggak pakai fitur EIS-nya. Tapi kalau kalian mau pakai fitur EIS-nya, jelas gambarnya bakalan jauh lebih stabil. Tapi minusnya dia bakalan cropping, yang hasilnya bakalan beda ya. Kayak gini saya bisa kasih lihat ke kalian. Nah, untuk yang ini fitur EIS-nya udah saya aktifin guys. Dan kalian bisa lihat ya perbedaannya, ini jauh lebih sempit untuk backgroundnya ya, field of view-nya. Tapi kalau kalian bawa jalan, nah pastinya lebih oke lah ya kelihatannya, karena jauh lebih stabil daripada yang tadi. Nah, cuman sayangnya ini saya nggak rekam di siang hari ya guys. Jadi bisa dibilang kurang optimal untuk preview kualitas perekaman videonya. Tapi paling nggak ya ada sedikit gambaran ya buat kalian yang mau ambil Infinix GT30 Pro nya. Karena nanti bakal saya coba bikin lagi ya di video reviewnya yang biar lebih lengkap aja gitu. So far sih menurut saya oke ya untuk sebuah smartphone yang fokusnya di performance, untuk kualitas kameranya kayak gini. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi guys, untuk impresi awal saya soal Infinix GT30 Pro ini jujur wajar banget ya. Kalau sekarang di e-commerce official mereka, baik marketplace hijau maupun orange, semuanya sold out. Walaupun kalian sebetulnya masih bisa dapetin di luar e-commerce atau toko officialnya ya, yang pastinya untuk link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi, atau kalian bisa cek produk showcase yang muncul di sebelah kiri layar bawah kalian saat ini. Sebetulnya alasannya sih sederhana aja ya, kenapa smartphone ini tuh bisa selaris itu, karena bisa perhatikan untuk looks layar depannya kelihatan mewah, bezel tipis, simetris, speknya juga oke ya, resolusinya 1,5K, refresh rate-nya bisa 144 Hz, peak brightness-nya juga bisa 4500 nits, panel layar AMOLED, fingerprint-nya juga udah di dalam layar kayak gini ya, seperti itu. Dan looks desain belakangnya ini tuh gaming yang simple ya, walaupun menurut saya juga nggak semua orang suka sama tampilan gaming kayak gini ya. Tapi kalau kalian lagi cari smartphone gaming yang looksnya simple dan juga harganya murah tapi performanya oke, kayaknya belum ada pilihan lain selain Infinix GT30 Pro ini guys. Dan yang paling bikin saya kaget juga sebetulnya di bagian XOS-nya ini ya, software-nya ya terutama, karena sekarang bisa sesmooth itu atau sefluid ini gitu guys ya. Tuh, wah gila sih ini bener-bener ya. Menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak sih sama opini saya kali ini soal Infinix GT30 Pro ini? Atau kalian punya opini lain soal HP ini? Bisa tulisin aja di kolom komentar yang ada di bawah. Plus kalau kalian punya pertanyaan juga ya, masih ada yang pengen ditanyain juga, jangan sungkan buat tanyain aja di kolom komentar yang ada di bawah. Karena siapa tahu nanti di video reviewnya bakal saya coba bantu jawab ya guys ya. Dan mungkin cukup segitu aja guys untuk video unboxing kita soal Infinix GT30 Pro nya ini. Seperti biasa, kalau kalian suka jangan lupa untuk bantu klik tombol like-nya kalau kalian suka, dan di share ya, jangan lupa ke teman-teman kalian, barangkali video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu guys, sampai di sini saya pamit, dan tentunya sampai kita ketemu lagi di video unboxing yang berikutnya. Thank you ya guys ya, bye.